Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di siang ini kita akan melanjutkan bahasan dari kitab Al-Qawaidul Arba'. Dan pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan kaidah yang ketiga, di mana orang-orang musyrik mereka beribadah dengan peribadatan di mana yang disembah itu berbeda-beda, dan keberadaan yang demikian itu Nabi alaihi salatu wassalam pun mengetahuinya. Namun bersamaan dengan itu Nabi alaihi salatu wassalam memerangi mereka semuanya. Tidak kemudian dibedakan antara yang beribadah kepada batu saja, ya, diperangi, kemudian yang lainnya seperti beribadah kepada para nabi, orang soleh, tidak diperangi, tetapi semuanya diperangi oleh Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau menyebutkan dalil-dalil seputar masalah apa yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, dari dalil penyembahan matahari dan bulan, penyembahan para malaikat, para nabi, demikian pula orang-orang soleh, serta yang terakhir kemarin adalah dalil tentang penyembahan terhadap batu-batu dan pepohonan. Di dalam pembahasan bebatuan dan pepohonan ini, setelah beliau menyebutkan surat An-Najm ayat yang 19 sampai 20, beliau pun kemudian menyebutkan tentang hadis kisah Datu Anwat. Dan ini merupakan satu-satunya hadis yang ada di dalam kitab Al-Qawaidul Arba'. Karena seluruh dalil yang disebutkan di situ hanyalah ayat-ayat Al-Quran dengan penjelasan yang sangat ringkas setelahnya dari atau sebelumnya dari beliau rahimahullahu ta'ala. Beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan wa hadisu Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu ta'ala anhu qala kharajna ma'a Nabi alaihi salatu wassalam ila Hunain wa nahnu hudasau ahdin bi kufrin walil musyrikina sidratun yaqufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha Datu Anwat. Famarrna bi sidrah faqulna ya Rasulullah ij'alana Data Anwat kama lahum Datu Anwat. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi di dalam Babul Fitan. Dan beliau mengatakan bahwa hadis ini ada hadis yang hasan sahih, ya. Juga yang mengeluarkan pula adalah Imam Ahmad serta Ibnu Abi Asim di dalam kitab As-Sunnah, ya, dalam kitab As-Sunnah, dan Ibnu Hibban di dalam Sahih beliau. Dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hajar di dalam kitab Al-Isobah. Dari hadis Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kami keluar bersama Nabi alaihi salatu wassalam ke Hunain, yaitu perang Hunain, ya. Kami waktu itu baru saja lepas dari masa kekufuran, jadi baru saja masuk Islam. Sementara orang-orang musyrik mereka punya pohon, ya, semacam pohon sidr, yang mereka biasa iktikaf di pohon tersebut.
Dan mereka biasa menggantungkan di pohon tersebut senjata-senjata mereka karena ingin mencari berkah. Pohon tersebut disebut dengan pohon Datu Anwat karena memang biasa digantungkan di situ senjata-senjata, ya, silah-silah mereka, asliha mereka, senjata mereka biasa digantungkan di situ. Maka kami lewat dengan pohon tersebut, ya, dan otomatis melihat, ya, lewat melihat. Maka kami berkata, ya Rasulullah, bikinkanlah untuk kami Data Anwat sebagaimana mereka punya Datu Anwat. Ya, sampai daripada akhir hadis ini, sampai Nabi bertasbih, dalam sebagian riwayat beliau bertakbir, ya, di mana Nabi alaihi salatu wasallam bertasbih dan bertakbir tersebut untuk mengingkari, ya, karena beliau begitu takjub terhadap apa yang terjadi, ya. Jadi fungsinya di situ takbir ataupun tasbih itu karena beliau heran, tapi juga karena beliau mengingkari perkara tersebut, ya. Di mana beliau sampai mengatakan innaha sunan, sungguhnya itu adalah perilaku-perilaku yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu sampai mereka mensyirikan Allah Subhanahu wa taala. Di mana beliau mengatakan innaha sunan qultum walladzi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa ija'alana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun. Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda, apa yang kalian katakan itu demi walladzi nafsi biyadihi, sebagai beliau menyebutkan apa yang kalian katakan itu demi zat yang jiwaku itu ada di tangannya. Itu seperti yang telah dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa, di mana Bani Israel berkata kepada Musa seperti yang ada dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-138. Mereka mengatakan, bikinkanlah untuk kami ilah sebagaimana mereka punya ilah. Maka Nabi Musa kemudian mengatakan, sungguhnya kalian itu adalah kaum yang bodoh. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sebagaimana dijelaskan bahwa Abi Waqid Al-Laitsi ini adalah termasuk miman aslama amal fathi alal masyhur. Dia adalah termasuk orang yang masuk Islam di tahun dibukanya kota Mekah menurut pendapat yang masyhur, yaitu pada tahun ke-8 Hijriyah. Dan merupakan perkara yang kadang terjadi, ya, orang baru saja masuk Islam, baru saja masuk agama Allah, kadang apa yang biasa terjadi pada mereka itu bisa kembali. Kenapa kembali? Ya karena ilmunya masih belum banyak. Ilmunya baru awal-awal belajar, dan itu adalah hal yang dimaklumi gitu. Tapi bersamaan dengan ini, karena ini perkara yang krusial, di mana perkara syirik itu perkara yang besar, ya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam pun beliau memberikan peringatan, ya, memberikan teguran, dan tegurannya itu teguran yang cukup syadid gitu, cukup keras, ya, karena Nabi alaihi salatu wasallam sampai menyamakan atau mempermisalkan dengan apa yang terjadi pada Nabi Musa alaihi salam tatkala kaumnya meminta dibikinkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Hal yang seperti ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa orang yang dekat dengan Nabi saja, dekat dengan Rasul saja, itu kesyirikan bisa menimpa. Dan beruntung orang yang berada di dekat Nabi, di dekat Rasul, walaupun ada kesyirikan yang menimpa, ada yang berikan peringatan.
Lalu bagaimana halnya dengan orang yang dia jauh dari Rasul karena Rasul sudah tidak ada, jauh dari para ulama? Tentu bahayanya lebih dahsyat lagi. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pohon tersebut dikatakanlah Datu Anwat. Diberi nama Datu Anwat ya karena memang Anwat itu jamak dari naut ya. Ya naut. Dan ini adalah at-ta'liq ya. Ya. Artinya adalah Datu Ta'alik ya, yang punya gantungan-gantungan. Tempat untuk menggantungkan di situ ada karena memang diterangkan yu'allikuna biha aslihatahum litabaruk biha. Karena mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut dalam rangka untuk tabaruk, mencari barokah. Ya. Dan kita tahu bahwa barokah itu kan ada dua macam, yaitu barokah dzatiyah dan ada barokah amal. Ya, barokah dzatiyah itu dimaklumi. Allah menjadikan makhluknya itu memang diberikan keberkahan. Diberikan keberkahan. Seperti tempat-tempat yang di situ banyak digunakan untuk taat kepada Allah seperti masjid. Banyak digunakan untuk taklim, ya tempat itu tempat yang dibarokahi. Termasuk pula adalah rumah yang banyak digunakan untuk taat kepada Allah, itu dibarokai. Bahkan di dalam doa pada waktu istiftah itu, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Maha suci engkau wahai Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb kami, maha berkah namamu. Ya, pada lafaz maha berkah namamu itu dijelaskan oleh para ulama bahwa segala sesuatu yang di situ disebut nama Allah Subhanahu wa taala itu akan diberkahi. Makanya di tempat yang lain Rasulullah SAW menyebutkan keberkahan tatkala seorang dia melepaskan pakaiannya, bahwa sitru aurati atau asitru baina aurati bani Adam wa ayunil jin idza wada'a thiyabahu an yakula bismillah. Rasulullah SAW bersabda bahwa yang menutup, yang menghalangi antara aurat Bani Adam dengan pandangan mata jin itu pada saat dia meletakkan pakaiannya dia membaca bismillah, membaca tasmiyah. Artinya dengan membaca tasmiyah tersebut ya, tubuhnya dibarokai. Tatkala lepas pakaian dibarokai. Barokahnya dalam bentuk apa? Terjaga dari kemadorotan. Madorotnya apa? Yaitu terlihatnya aurat oleh pandangan mata jin. Maka segala sesuatu yang di situ disebut nama Allah itu akan dibarokai. Makanya di dalam doa istiftah Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan wa tabarakasmuka, maha berkah namamu. Ya. Sama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya tentang perkara tersebut. Maka ada keberkahan itu yang sifatnya dzatiyah. Ya. Dan keberkahan dzatiyah itu untuk kemudian seorang mendapatkan keberkahan dari zat tersebut, dia harus melihat aturan-aturan syariat, atau dia melihat aturan-aturan yang sifatnya kauni qadari. Ya. Sementara yang kedua adalah barokah yang sifatnya amal. Barokah yang sifatnya amal ini bahwa amal soleh itu akan menjadikan dibarokai oleh Allah.
ima perbuatannya wa ima apa yang berkait dengannya. Ima perbuatannya wa ima yang berkait dengannya. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan tentang masalah sahur dan suhur. Nabi SAW bersabda, tasaharu fa inna fi sahur au fi suhur barokatan. Bersahurlah kalian karena sungguhnya di dalam suhur, dalam perbuatan makan sahur, ataupun sahur di dalam makanan sahur, makanan yang dimakan di waktu sahar, itu ada keberkahan. Artinya di dalam sahur itu ada berkah dari sisi zatnya dan ada berkah dari sisi perbuatannya. Dari situ menunjukkan dalil bahwa memang zat yang berkait dengan sebuah ketaatan itu akan dibarokai oleh Allah zatnya. Dan perbuatan yang memang itu menunjukkan sebuah ketaatan itu akan dibarokai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Bahkan kalau kita lihat ya, bau mulut itu kan sesuatu yang jelek ya. Kalau dikatakan bau mulut itu enggak barokah gitu. Bukan barokah kan. Bau mulut itu sesuatu yang merupakan ada gangguan. Tetapi tatkala bau mulut itu berkaitan dengan ketaatan, itu menjadi barokah. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la khulufu fami shaim atyabu indallah min rihil misik. Benar-benar bau mulut orang yang berpuasa itu dia lebih wangi di sisi Allah dibandingkan wanginya misik. Kenapa? Karena ini berada dalam ketaatan, dalam lingkup ketaatan yaitu puasa, sampai timbul bau mulut. Walaupun itu bukan alasan untuk seorang membiarkan pada saat berpuasa mulutnya bau. Tetapi ini menunjukkan betapa orang tatkala dia puasa kemudian dia sudah bersiwak, tapi kembali mulut akan cepat bau. Ya. Dan itu pun dengan bau seperti itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan wanginya misik. Itulah barokah dari sebuah amal. Ya. Bahkan barokah amal yang tertinggi itu adalah ikhlas. Ikhlas, makanya puasa itu sering disebutkan dengan makna keikhlasan. Sebagaimana Nabi menyebutkan dan digabungkan dengan hadis qudsi, kulu amali ibni Adam yudha'af. Setiap dari amalan anak Adam itu dia akan dilipatkan. Al hasanatu, satu hasanah itu bi asri amsaliha ila sabaimi ati dhi'fin, akan dilipatkan sampai 700 lipatan. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan qala Allahu, artinya itu hadis qudsi istilahnya, ila as-saum, kecuali puasa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, ila as-saum fa innahu li wa ana ajzi bih, karena puasa itu untukku, khusus untukku dan aku yang akan membalasnya. Karena apa? Ya da'u ta'amahu wa syarabahu au wa syahwatahu min ajli. Ya karena dia meninggalkan makan, meninggalkan minum, atau meninggalkan syahwatnya itu karena aku, kata Allah. Itu sampai dilipatkan pahala, tidak masuk dalam bentuk lipatan pahala, tapi dibalas oleh Allah sendiri. Saya yang akan membalas langsung. Karena nilai tingginya keikhlasan, ketulusan. Nah, itulah barokah amal. Manakala seorang dia punya amal ketulusan, keikhlasan, maka barokahnya akan luar biasa.
Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi bahwa apa yang dilakukan oleh apa yang dimintakan oleh Abi Waqid Al-Laitsi di sini itu menyelisih daripada tauhid. Ini sebuah kemungkaran yang besar. Sampai dia mengatakan ija'alana dzata anwat kamalahum dzatu anwat. Dan menggantungkan pedang di pohon Datu Anwat itu bukanlah sebab keberkahan bagi pedang. Bukan keberkahan bagi senjata. Yang digantungkan senjata-senjata. Tidak cuma pedang. Ya. Kalau seorang ingin senjatanya itu tajam, ya harusnya diasah. Ya. Kalau seorang ingin supaya menang di dalam peperangan, ya hendaknya dia berlatih menggunakan pedang, menggunakan tombak dengan baik. Itu sebab yang Allah jadikan padanya sebab. Agar supaya menang di dalam sebuah peperangan, dia menempuh sebab syar'i maupun sebab kauni qadari. Ya sebab syar'i dia berdoa, ya, dengan melakukan ketaatan, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sebab kauni ya dimaklumi. Dia berlatih menggunakan senjata, dia tajamkan senjatanya, bahannya dibikin yang bagus dan yang lain sebagainya. Bukan kemudian digantungkan di sebuah pohon. Menggantungkan senjata di sebuah pohon itu bukanlah sebab yang menjadikan pedang itu ataupun senjata itu dibarokai. Justru ini perbuatan kesyirikan karena ada bentuk takdim, bahwa pohon itu akan mendatangkan kemanfaatan. Mendatangkan kemanfaatan bisa menjadikan senjata itu dibarokai. Ini merupakan perbuatan kesyirikan, sehingga mereka menggantungkan senjata untuk tabaruk di pohon Datu Anwat. Ini masuk kategori ibadah kepada pohon. Karena diyakini pohon memberikan manfaat, memberikan barokah. Wahakata. Sementara pohon itu dia tidak memiliki, tidak ada sesuatu yang dijadikan oleh Allah sebagai suatu sebab, tidak ada sesuatu yang dijadikan oleh Allah sebagai suatu sebab. Kalau kemudian senjata itu dibarokai, itu tidak ada. Justru ini sebuah kesyirikan. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan bentuk bahaya ya dari tasabuh. Ya, karena ini merupakan musibah. Musibah manakala orang itu tasabuh, dan juga termasuk bahaya ataupun musibah yang ditimpakan karena seorang dia taklid. Wahadi baliyatu taklid wa tasabbuh. Inilah musibah yang akan menimpa pada sikap ketaklitan, tidak memandang dari sisi mana hujahnya, mana burhannya, dan juga musibah yang ditimpakan karena sikap menyerupai sebuah kaum. Bahkan musibah ini min a'dhamil balaya, termasuk dari sebesar-besar bala. Maka ta'ajaba Nabiyu alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam pun takjub sambil beliau bersabda Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beliau bertakbir. Karena idza ajabahu sayun awistangkara sayan fa innahu yukabbir aw yaqul subhanallah wa yukariru dzalik. Dikarenakan Nabi alaihi salatu wassalam itu apabila ada sesuatu yang membuat takjub beliau atau beliau mengingkari sesuatu, beliau akan bertakbir atau beliau akan mengucapkan subhanallah, dan beliau mengulangi hal yang demikian. Beliau ulangi. Ya. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan innaha sunan. Sungguhnya seperti itu termasuk perilaku. Maksudnya perilaku siapa? At-turuqul lati yaslakuha an-nasu wa yaqtadi ba'duhum ba'dha.
Fasababul lati hamalakum ala hadha huwa itiba'u sunanil awwalin wa tashabbuhi bil musyrikin. Yang dimaksud bahwa perilaku-perilaku tersebut adalah jalan yang mana manusia telah menempuh jalan seperti ini. Sebagian dari mereka itu mengikuti sebagian yang lain. Dan yang menjadi sebab, yang mana sebab itu mendorong kalian untuk meminta hal seperti ini, melakukan seperti ini adalah karena mengikuti sunnah orang-orang yang terdahulu dan sikap meniru dari orang-orang musyrik. Artinya di situ taklid, hanya sekedar mengikuti. Makanya orang-orang yang dia hanya sekedar mengikuti manusia itu seperti yang disebutkan di dalam sebuah riwayat ya, sebagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab Salasatul Usul menjelaskan pada saat dua malaikat itu bertanya tentang siapa Robmu, apa agamamu, dan siapa nabimu, ya, dia akan menjawab hanya sekedar jawaban ha 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 ha, tidak bisa jawab. Kemudian dia akan mengatakan sami'tun nasa yaqulu kadza wa kadza tsumma qultuhu, aku telah mendengar manusia mengatakan demikian dan demikian, maka aku pun kemudian mengikutinya, aku pun ikut mengatakannya. Ini orang yang dia tidak punya pendirian, orang yang sekedar melihat apa yang terjadi pada manusia. Dia tidak mau berusaha untuk melihat hujah yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui Rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam. Makanya penting seorang untuk belajar. Kalau hal seperti ini sampai menimpa sahabat, yang sahabat ada di sekitar Nabi, lalu bagaimana dengan kita yang sangat jauh dari Nabi? Ya, tidak usah jauh lah dikatakan jauh dari Nabi, dari ulama pun sangat jauh, apalagi dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maka beliau mengatakan di sini, qultum walladzi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa. Apa yang kalian katakan itu demi zat yang jiwaku di tangannya, sebagaimana perkataan Banu Israel kepada Musa. Jadikanlah untuk kami ilah-ilah, jadikanlah untuk kami itu ilah, ya. Ilah itu bukan jamak ya, kama lahum alihah, sebagaimana mereka punya ilah-ilah. Maka Nabi Musa alaihissalam pun menyebutkan, sungguhnya kalian itu adalah kaum yang bodoh. Ini cercaan ya, yang menunjukkan bahwasanya perbuatan mensyirikkan Allah itu perbuatan paling bodohnya perbuatan. Ya. Karena kesyirikan itu bisa menghapus seluruh amalan. Sehingga orangnya tidak bisa disifati dengan jahalah. Karena jahalah itu cuma bodoh pada sebagian sisi saja. Tapi dia disifati dengan jahil. Sifat jahil itulah sifat orang yang kafir, orang yang musyrik. Ya. Dan itu langsung disampaikan oleh Nabi Musa, innakum qaumun tajhalun. Innakum qaumun tajhalun. Karena perbuatan seperti ini bisa menjadikan mereka keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang dia bodoh sebagian sisi saja, itu masih dikatakan jahalah. Ya, bukan jahil. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini Nabi alaihi salatu wasallam mengingkari dengan menyebutkan apa yang telah terjadi pada diri Nabi Musa dan umatnya. Nah, ini menunjukkan bahwa sebuah perkara kesyirikan itu
sifat terjadinya berulang. Sifat terjadinya berulang. Di zaman Nabi Musa seperti itu, di zaman Rasul terulang lagi. Di zaman kita itu akan berulang seperti itu. Karena sebenarnya inti dari kesirikan itu ya sama sejak dari zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai akhir zaman ya cuma akan berulang seperti itu jalan-jalannya. Jalannya akan berulang. Ya. Nah, di sini Nabi alaihissalam mengingkari, sebagaimana Nabi Musa pun mengingkari. Sehingga pada saat mereka itu diingkari, lam yusriku, mereka kemudian tidak melakukan kesirikan. Sehingga Banu Israel lama qalu hadhil maqalah lam yusriku li'annahum lam yaf'alu. Maka Bani Israel pun tatkala mengucapkan ucapan ini kepada Nabi Musa, mereka tidak mensirikkan, tidak menjadi syirik karena apa? Mereka tidak melakukan. Wa kadzalika haula'i sahabah law ittakhadhu data anwatin la asraku. Ya, demikian pula mereka para sahabat, andaikan mereka menjadikan benar-benar ya datu anwat seperti yang mereka pinta, dan Rasulullah tentu tidak akan pernah memenuhi keinginan mereka. Andaikan mereka melakukannya sendiri, niscaya mereka benar-benar telah mensyirikkan Allah. Walakin Allah hamahum, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam lama nahahum, ya, tatkala Nabi alaihi salatu wassalam ya melarang mereka, ya, lama nahahum nabiyuhum intahau, tatkala nabi mereka itu melarang dari hal yang demikian, mereka berhenti. Dan mereka mengucapkan ini karena kebodohan. Ya. Maqaluha anta amudin. Mereka tidaklah mengucapkan karena sengaja. Ya. Sehingga manakala mereka mengetahui kalau itu syirik, falamma alimu annaha syirkun intahau walam yunaffidhu. Sehingga tatkala mereka sudah tahu kalau itu syirik karena Nabi mengajarkannya, maka mereka berhenti dan tidak kemudian melakukannya. Andaikan kemudian mereka melakukannya, walau nafadhu la asraku billahi azza wa jalla. Andaikan mereka melakukannya, niscaya mereka telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sahid daripada apa? Kisah ini atau hadis ini juga ayat-ayat sebelumnya yang sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya, bahwa di sana itu anahuna kaman ya'budul asjar li ana haula'il musyrikuna ittakhadhu data anwat wa hawala haula'i sahabah alladziina lam yatamakkan al ilmu min qulubihim hawalu an yatasabbahu bihim laula an Allah ta'ala hamahum bi rasulihi alaihi salatu wassalam. Jadi di sana ada orang yang menyembah pohon. Dikarenakan orang-orang musyrik mereka menjadikan datu anwat. Kalau diterangkan fasyahid minal ayah, berarti kan sebenarnya kembalinya ayat pada ayat sebelumnya, karena ini hadis gitu loh. Ya. Ya. Maka tatkala sahabat ini sebelumnya sudah mentauhidkan Allah, ya, kemudian karena belum kokoh ilmu yang ada pada diri mereka, ya, maka berubah keadaannya, kemudian mengatakan permintaan seperti yang disampaikan kepada Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya.
Seperti itu. Dan di sini karena dua sebab yang tadi telah disinggung, yaitu sebab taklid, sekedar mengikuti manusia tanpa dalil, dan yang kedua karena tasabuh. Dan intinya itu yang menyebabkan seperti itu ya kebodohan. Makanya kalau ada orang-orang yang mengatakan amat tauhid fahimnahu, adapun tauhid kami sudah paham, itu termasuk orang yang bodoh. Orang yang bodoh. Kenapa? Karena dengan dia mengatakan seperti itu, dia akan terhalang dari belajar, terhalang untuk murojaah. Taruh kata dia udah punya ilmu pun, murojaah itu perlu. Karena kita paham betapa mudahnya kita itu lupa terhadap sesuatu. Kalau tidak di murojaah, apalagi seiring umur manusia itu lama-lama hafalannya hilang, berkurang, bahkan sampai pikun. Dengan alasan apa dia mengatakan demikian? Makanya para a'imah kita itu mempelajari tauhid sampai mempelajari dan mengajarkan itu sampai puluhan tahun ya. Bahkan sampai mati gitu. Dan itu pun yang dijalani oleh Rasulullah Muhammad SAW. Beliau dalam kondisi yang sangat terdesak seperti sakaratul maut saja, itu masih memperhatikan permasalahan tauhid. Ya. Ini menunjukkan bahwa tauhid itu adalah perkara yang penting. Itu menyangkut surga neraka seseorang. Ya, kita prihatin di masa saat ini pelajaran-pelajaran tauhid itu banyak dihindari atau kurang. Ya. Padahal itu adalah dakwah yang paling penting, paling krusial, paling dibutuhkan. Ya. Sehingga majelis-majelis yang membahas seputar masalah tauhid itu tidak kemudian didatangi, tidak kemudian orang mementingkan, lebih mementingkan kajian-kajian yang sifatnya tematik ataupun yang menarik, yang berkaitan dengan isu-isu yang terkadang isu itu menyangkut tentang hal yang dia sebenarnya bukan ranahnya memasuki, seperti isu perpolitikan, isu berkaitan dengan apa yang terjadi pada banyak orang, pada penguasa. Ini akan membawa pada hal-hal yang sebenarnya dia tidak punya kelayakan memasuki di dalamnya. Hendaklah seorang dia ingat tatkala Nabi bersabda rahimahullah, man alima qadra nafsihi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang dia tahu kadar kedudukan dirinya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fadalah ta'ala masaila adimatin. Maka perkara ini menunjukkan pada berbagai persoalan yang besar. Disebutkan oleh beliau hafizahullah ta'ala 3 perkara. Al-masalatul ula, perkara yang pertama yaitu khotorul jahli bitauhid, yaitu bahaya bodoh tentang tauhid. Fa inna man kana yajhalu at-tauhida hariyun an yaqa'a fi syirki wa huwa la yadri. Sungguhnya orang yang dia bodoh tentang tauhid itu lebih pantas, lebih patut untuk terjatuh dalam kesyirikan, wa huwa la yadri, dalam keadaan dia tidak tahu. Kalau orang terjatuh pada kesyirikan dalam keadaan dia nggak tahu, bagaimana dia bisa selamat, bisa menjauh gitu. Memang ada udzur bodoh, itu ada. Ya. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang yang terjatuh kepada perkara seperti itu, ya, ini
lama-lama akan menjadi hal tersebut sebagai sesuatu yang sifatnya biasa. Dan di saat dia biasa dan terjatuh pada perkara tersebut mencintainya, tatkala datang ilmu tentang tauhid walaupun dia bodoh, dia akan menentangnya. Ini akan menjatuhkan bukan perkara yang ringan ya, ini perkara yang besar. Ya. Naam. Wa min huna yajibu ta'allumu tauhid wa ta'allumu ma yudadu minasyirik hatta yakuna al-insanu ala basiratin li'ala yu'tiya min jahlihi. Afan bukan yu'tiya, li'ala yu'ta min jahlihi. Naam. Maka dari sini wajib untuk pelajari tauhid. Wajib pelajari apa yang menjadi lawan dari tauhid, yaitu syirik, sampai seseorang itu berada di atas ilmu, sehingga tidak kemudian dia dibawa kepada kesyirikan, terjatuh pada kesyirikan karena bodohnya. La siyama idza ra'a man yaf'alu dzalika. Ya. Lebih-lebih apabila dia melihat orang yang melakukan hal demikian. Ya. Nah, di sini ada bahaya tentang masalah bodoh. Lebih-lebih di dalam permasalahan akidah. Sehingga mempelajari tauhid itu terus-menerus. Makanya dars kita di pelajaran ini, walaupun mungkin di antara kita, di antara kalian sudah mempelajari, tetap kita akan pelajari. Ya, akan pelajari. Tsaniyan, yang kedua, fil hadisi khotaru tasyabbuh bil musyrikin. Dalam hadis ini ada bahaya untuk tasabuh dengan orang musyrik. Wa annahu qad yuaddi ila syirik. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Akhrajahu Abu Daud. Ya, fala yajuzu atasabbuh bil musyrikin. Dalam hadis ada bahaya tasabuh dengan orang-orang musyrik. Bahasanya terkadang itu menjatuhkan kepada kesyirikan. Nabi bersabda, barang siapa menyerupai sebuah kaum, maka dia bagian dari mereka. Penyerupaan kepada sebuah kaum itu bisa dalam dua bentuk. Pertama dalam bentuk agama. Dan menyerupai orang musyrik di dalam agama mereka hukumnya haram. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam tatkala beliau puasa di tanggal 10 bulan Muharram, tapi orang Yahudi berpuasa, beliau kemudian mengatakan, wa nahnu aula bi Musa minkum. Kami lebih pantas untuk menisbatkan terhadap Musa dibandingkan kalian. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, andaikan aku di tahun depan aku masih hidup, niscaya aku akan berpuasa pada tanggal 9-nya. Artinya 9 dengan 10 Muharram, sehingga ada penyelisihan terhadap orang Yahudi. Menyerupai itu tidak diperbolehkan. Ya. Di dalam hal agama. Jadi kalau ada hal-hal yang sifatnya ajaran agama atau simbol-simbol agama seperti pakaian Shaolin, itu kan untuk orang-orang agama Buddha dan yang semisalnya, tidak boleh, itu hukumnya haram. Dan juga yang kedua adalah berlaku di dalam hal dunia yang merupakan kekhususan ataupun ciri khusus, walaupun itu hal dunia. Tentunya manakala itu disebutkan dalil seperti apa yang disebutkan oleh Nabi kaitannya dengan makan pakai tangan kanan. Nabi melarang untuk makan pakai tangan kiri karena syaitan ya'kulu bil yusra. Karena syaitan dia makan pakai tangan kiri, artinya tasabuh dengan syaitan. Tidak boleh. Padahal makan itu urusan dunia. Min hukmid dunia.
atau min umuri dunia. Ya. Tetapi kalau ada perkara dunia yang memang secara asal itu diperbolehkan, ada manfaatnya, maka mengambil dari apa yang ada pada orang kafir itu tidak masuk kategori tasabuh. Kenapa? Karena masuk keumuman dari firman Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah dia zat yang telah menciptakan untuk kalian apapun yang ada di muka bumi ini untuk kalian semua. Makanya tatkala orang kafir bikin pesawat, orang kafir bikin mobil, yaitu ada kemanfaatan di dalam bertransportasi. Dan manfaat seperti itu boleh, maka itu tidak masuk ranah tasabuh. Ya, termasuk pula adalah pakaian. Pakaian selagi mereka memakai karena kepentingan melindungi badan dari panas dingin, maka yang demikian tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi kalau ada pakaian khusus yang menunjukkan gaya hidup, cara hidup mereka, ya, walaupun itu perkara dunia, maka hal demikian dilarang. Ini masuk kategori tasabuh. Ya. Makanya para ulama kita memandang jas itu tidak termasuk tasabuh. Jas. Dimaklumi jas itu dari Eropa. Tapi karena jas fungsinya itu adalah untuk melindungi panas, dingin, dan juga sekaligus untuk sebagai pakaian perhiasan biasanya pada acara-acara resmi, tidak ada masalah gitu. Di Yaman sendiri juga banyak santri-santri yang memakai jubah tapi luarnya jas, dan itu tidak diingkari oleh para masyayikh. Di Saudi juga demikian, hal demikian tidak diingkari. Adapun kalau dasi, itu ada silang pendapat di kalangan para ulama tentang tasabuh dan bukannya. Topi sebagian mengatakan tasabuh, tapi sebagian mengatakan tidak. Ya. Naam. Itulah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi kalau memang ada hajat seperti orang ke sawah pakai caping, ya tidak ada masalah. Mau tasabuh dengan siapa? Petani. Ya. Atau misalnya pakai peci hitam, itu adalah songkok nasional, sampai dikatakan songkok nasional. Ada orang mengatakan tasabuh dari sisi mana? Tasabuh dengan apa gitu loh? Keharumannya dari sisi mana gitu? Atau seorang mengatakan batik. Ya, batik itu pakaian yang menjadi pakaian khas terutama di Pulau Jawa, Jogja, Solo, Pekalongan, dan yang lainnya. Itu dimaklumi ada batik. Batik itu pakaian yang memang jenis kain untuk melindungi tubuh, digunakan untuk kain. Bagaimana kemudian bisa dikatakan tasabuh? Wallahu ta'ala a'lam. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang sebuah pakaian itu sesuai dengan peruntukannya ya. Tidak mungkin seorang dia pakai jubah, pakai sarung main sepak bola, tidak mungkin. Makanya dahulu ada seorang syekh, yaitu Syekh Khalid Ad-Dufairi. Pada waktu hafizahullah ta'ala, waktu beliau diundang di Indonesia, itu beliau main futsal ya, diajak main futsal. Beliau kan pakai training. Ya, walaupun yang ikut lainnya tidak pakai segitu, ada yang pakainya, bahkan ada yang kalau sepak bola itu, karena waktu itu beberapa teman kalau pas daurah masyayikh itu kadang main sepak bola itu ada beberapa yang mengingkari karena auratnya kelihatan kan yang pakai serwal. Nah, ini
Dia hendaknya kembali pada pembahasan definisi aurat dan bagaimana menutup aurat. Syarat-syarat pakaian itu menutup aurat itu seperti apa? Sampai dikatakan pakai sirwal itu dikatakan masih menampakkan sebagian aurat. Itu berlebihan itu seperti itu. Ya. Ya. Itu sirwal bukan apa ya, bukan bantalon ya, bukan pantalon. Nah, hendaknya tidak berlebih-lebihan di dalam hal seperti itu. Ya. Ya. Yang mengatakan tasyabuh gitu. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada di dalam kaidah fikih itu yang disebutkan bahwa al-adatu muhakkamah. Adat kebiasaan yang sudah berlaku itu termasuk sebagian dari sumber hukum. Tapi dengan catatan, itu tidak berlaku mutlak. Dengan catatan seperti di dalam sebuah kaidah, kullu ma ata wa lam yuhadda bi syar'i kal hirzi fabil urfi uhdud. Setiap perkara yang datang yang mana syariat tidak membatasinya. Setiap perkara yang datang yang tidak dibatasi oleh syariat, seperti hirs itu penjagaan harta. Penjagaan harta. Maka dengan uruf batasilah. Dengan uruf, dengan kebiasaan yang berlaku batasilah. Bahkan ini berlaku dalam syariat sekalipun. Contoh, dalam haid manakala ada orang dia tidak punya kebiasaan haid dan dia tidak bisa membedakan darah haid dengan darah istihadah, maka dikembalikan kepada uruf wanita. Itu bahkan dijelaskan di dalam dalil. Ya. Dan masih banyak contoh yang seperti itu. Ya. Contoh yang seperti itu masih banyak. Maka dikembalikan. Wabil urfi uhdud. Ya. Maka termasuk melindungi pakaian. Ya. Ya, termasuk gaya rambut. Bahkan Fatwa Lajnah Daimah itu menyebutkan tentang masalah meluruskan rambut, mengkeriting rambut, itu tidaklah terlarang. Bahkan Syekh bin Baz tatkala ditanya tentang menghilangkan bulu rambut tangan, rambut kaki, beliau mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui mana alamu bihi syai'an. Saya tidak mengetahui di dalamnya ada suatu larangan. Artinya diperbolehkan, boleh seorang dia mau motong, boleh untuk tidak. Karena memang bulu pada tubuh kita itu ada 3 macam. Yang diperintah untuk memotong, yang kedua dilarang untuk memotong, yang ketiga adalah yang didiamkan. Tidak diperintah, tidak dilarang. Ya, yang tidak diperintah untuk dilarang itu tidak berkait dengan hukum keduanya. Artinya seorang boleh untuk memotong, seorang boleh untuk tidak memotong. Wahakata. Dan masih banyak penjelasan-penjelasan perkara tersebut. Makanya hati-hati kan mengatakan dikit-dikit tasawuf ya. Ya, dikit-dikit tasawuf padahal itu bukan tasawuf. Nah, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir yang ketiga, anatabarruka bil ahjar wal asjar wal abniyah sirkun wa in sumya bi ghairi ismi li'annahu talabul barakah min ghairillahi ta'ala minal ahjar wal asjar wal kubur wal atraha wa hadza sirkun wa in samauhu bi ghairi ismi sirk. Bahwa tabaruk, mencari barokah dengan batu-batu, pohon-pohon, bangunan-bangunan itu merupakan syirik. Sekalipun dinamai dengan selain namanya, tidak nama syirik tapi nama-nama selainnya. Karena itu mencari barokah kepada selain Allah Ta'ala berupa batu-batu, pohon-pohon, kuburan, makam. Ini merupakan syirik sekalipun mereka menamakan bukan dengan nama syirik. Bahkan namanya kadang dibikin bagus. Ya, sebagaimana di bagian akhir kita sering meminta perlindungan a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Hamba mohon perlindungan kepada Allah
Zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari godaan setan yang terajam, ya, terajam karena dijauhkan dari rahmat Allah, merajam karena senantiasa melemparkan maksiat ke dalam hati manusia. Jadi rojim itu bisa makna fa'il, bisa makna maf'ul, diterangkan Syekh Utsaimin. Makna fa'il karena setan melemparkan kepada hati Bani Adam itu adalah kemaksiatan agar supaya melakukannya. Tapi mereka itu, setan itu rojim dimakna marjum karena mereka matrud, dijauhkan, yutrat an rahmatillahi ta'ala, ba'idatun an rahmatillahi ta'ala. Mereka jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terajam, dari hal apanya? Dari hamzihi, kegilaannya, wa nafkhihi, kibernya, dan yang terakhir min nafsi, tiupan-tiupan sairnya. Di mana tiupan-tiupan sairnya setan ini, dia memakai ungkapan-ungkapan bagus, indah. Maksiat dikatakan sebagai sesuatu yang indah, sunnah itu dikatakan sebagai sesuatu yang jelek. Dengan mereka mengatakan teroris, radikal, itu termasuk daripada tipu daya syaitan. Sehingga setan mengatakan pohon yang dilarang oleh Allah untuk didekati Adam dan Hawa, maka setan mengatakan ataupun iblis mengatakan itu sajaratul khuldi. Wallahu ta'ala alam. Ini saja yang bisa disampaikan di siang ini. Besok kita lanjutkan pada kaidah yang keempat atau terakhir, dan itu adalah penutupan dari pembahasan kitab Qawaidul Arba' untuk pertemuan besok. Salah datang dari pribadi diri saya dan dari syaitan. Saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.